Pemerintah menyiapkan stimulus tambahan gaji sebesar Rp600.000 per bulan bagi pekerja non-PNS dan juga BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Dan stimulus tambahan gaji ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengkonfirmasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang stimulus selanjutnya dari pemerintah. Stimulus tersebut berupa bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk bantuan langsung tunai. Erick mengatakan tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Menurut Erick, program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan. Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan akan langsung diberikan per 2 bulan ke rekening masing-masing pekerja. Program BLT berupa gaji tambahan itu melengkapi sejumlah program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah, mulai dari bantuan sosial tunai, bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan, hingga penyaluran kredit di sektor UMKM. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, fokus pemberian stimulus tambahan gaji pekerja untuk 13,8 juta pekerja non-PNS dan non-BUMN. Jumlah itu merupakan pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan ini atau gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Lantas, apakah ada pertimbangan lokasi mengingat UMP setiap daerah ini memang berbeda-beda? Dan bagaimana memastikan penerima bantuan ini belum pernah menerima bansos lainnya dari pemerintah? Langsung saja kita akan membahasnya bersama staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo. Kemudian ada juga ekonom senior Wijayanto Samirin dan sudah hadir di studio Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI Angga Wira. Namun sebelum kita memulai perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Nah, kita sudah bikin pemerintah program untuk segmen yang besar. 29 juta keluarga yang paling bawah atau sekitar 120 juta orang itu sudah dibantu dengan program sosial banyak macamnya. PKH, program keluarga harapan, bantuan sosial, bantuan langsung tunai lewat desa, bantuan tunai untuk Jabodetabek, bantuan sembako non Jabodetabek, banyak yang sudah diberikan ke sana. Segmen yang kedua adalah yang berhenti kerja atau yang di PHK. Itu juga sudah diberikan bantuan kartu prakerja yang besarnya sekitar 3,5 juta untuk 4 bulan. Dan itu mereka bisa spend untuk bisa meningkatkan juga memutar roda ekonomi lagi. Nah, kita melihat ada segmen yang belum mendapatkan bantuan atau perhatian. Adalah pekerja formal yang karena perusahaannya kinerjanya turun sehingga mereka sebagian dirumahkan, ada juga yang dipotong gajinya. Akibatnya mereka ini perlu dibantu oleh pemerintah agar pendapatan mereka juga kembali ke level yang cukup. Mereka bisa melakukan spending dari uang yang mereka miliki dan itu akan memutar roda ekonomi kembali. Itu sebabnya kenapa kita pilih segmen yang ini. Ya, BLT pekerja untuk siapa? Itu yang menjadi judul kami dalam Hot Ekonomi kali ini. Saya langsung sapa saja staf khusus Menkyu bidang komunikasi strategis ada Pak Justinus Prastowo, ekonom senior Wijayanto Samirin, dan juga Waketum BPP HIPMI Mas Angga Wira di studio. Mas Angga, terima kasih sudah hadir. Pak Justinus dan juga Pak Wijayanto yang juga sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi. Saya langsung saja ke Pak Justinus. Ini baru tahap difinalisasi, sebenarnya seperti apa strateginya ke depan, skemanya seperti apa, dan kapan akan dilakukan? Ya, terima kasih Mbak Popi. Memang betul ini sedang difinalisasi dan sebenarnya skema insentif ini adalah pengisi ruang yang selama ini belum
sepenuhnya terisi karena kita fokus pertama di bansos untuk kelompok miskin, tidak mampu dan korban PHK, dan juga para pelaku UKM. Nah, sekarang kita mulai fokus kepada kelompok pekerja. Kelas menengah sudah mendapat insentif pajak. Nah, sekarang untuk pekerja di bawah 5 juta per bulan gajinya mendapatkan bantuan tunai selama 4 bulan sebesar 600.000 per bulan. Konsepnya kurang lebih adalah betul bahwa data yang akan dipakai itu sebagian besar dari BPJS Ketenagakerjaan dan mungkin juga dari BPJS Kesehatan. Tetapi tidak tertutup karena tidak semua perusahaan mendaftarkan karyawannya di BPJS, maka ada ruang juga untuk para pekerja yang memenuhi syarat gaji di bawah 5 juta tadi tetap mendapatkan insentif ini. Pak Justinus, para pekerja yang juga memenuhi syarat ini seperti apa? Karena kan banyaknya sektor informal kita, jumlahnya lebih banyak daripada sektor formal kita kalau kita lihat datanya. Ya, yang penting mereka ini pekerja tentu bisa masuk dalam skema ini. Sekarang kan sedang dipikirkan cara yang paling mungkin, paling efektif bisa mendaftar dan mendata mereka sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan ini. Apakah nanti melalui pemberi kerja yang mendaftarkan atau mereka voluntary diminta mendaftarkan dengan mendaftarkan identitas mereka, itu sedang dipikirkan, termasuk sekarang sedang mendengarkan masukan dari banyak asosiasi dan kementerian lembaga lainnya, Mbak Popi. Oke, baik. Jadi 600.000 per bulan selama 4 bulan diberikan langsung atau diberikan secara berkala, Pak Justinus? Rencananya akan diberikan per 2 bulan. Jadi sekali pembayaran itu 1,2 juta. Jadi nanti selama 2 kali pembayaran di tahun ini. Oke, 1,2 juta berarti 2 kali pembayaran gitu ya. Lalu skema pemberiannya lewat siapa? Lewat cashless payment kah atau seperti apa? Ini juga sedang diformulasikan. Kalau data itu sudah ada di BPJS, seharusnya sudah ada informasi yang lebih akurat mengenai pemberi kerja dan karyawan, termasuk karyawan yang mengiur BPJS itu pasti punya rekening tempat mereka menerima gaji bulanan. Ini akan lebih mudah. Nah, di luar itu sedang dipikirkan apakah nanti pemberian tunai melalui rekening yang didaftarkan atau mungkin bisa diambil di tempat lain seperti kantor pos dan tempat lain. Ini yang sedang difinalkan, Mbak Popi. Baik. Oke, saya ke Pak Wijayanto dulu. Pak Wijayanto, seperti apa pendapat Anda dan tanggapan Anda tentang stimulus baru yang akan digelontorkan oleh pemerintah? Ya, krisis COVID ini kan menimbulkan masalah ekonomi multidimensi, begitu ya. Jadi solusinya juga harus multidimensi. Beberapa aspek itu harus ditempuh. Nah, kebijakan pemerintah yang akan digelontorkan ini adalah suatu langkah positif, gitu ya, bahwa semua langkah yang memungkinkan itu akan ditempuh. Insentif pajak, kemudian UMKM, bansos, kemudian korporasi, semua dibantu. Nah, sekarang pekerja juga dibantu. Nah, memang ada yang mengatakan bahwa ini sedikit terlambat, tapi ya harus kita pahami karena situasi Indonesia yang jauh lebih kompleks dibandingkan negara seperti Malaysia, Singapura, atau Jerman misalnya. Tapi pada prinsipnya ini adalah langkah bagus. Walaupun kalau kita lihat dari sisi nilai, itu relatif lebih kecil daripada apa yang dilakukan oleh negara lain. Itulah kenapa efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran dalam program ini itu harus dikedepankan. Jadi sesuatu yang nilainya tidak luar biasa besar ini supaya bisa berdampak lebih masif bagi ekonomi kita. Nah, salah satu langkah yang mungkin bisa diterapkan adalah sebaiknya jangan asal di bawah 5 juta mendapatkan nilai yang sama, gitu ya. Jadi di bawah 2,5 mendapatkan lebih banyak, kemudian 2,5 sampai 5 juta mendapatkan lebih sedikit, gitu ya. Dengan cara seperti ini, multiplier efek dari dana yang digelontorkan akan lebih masif. Saya yakin kalau ini menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan, diolah menjadi lebih mudah, gitu ya. Dengan pendekatan seperti ini dari 13,8 juta yang dikasih, ke depan mungkin bisa lebih banyak lagi, begitu.
Oke, baik. Saya langsung ke Mas Angga. Mas Angga, tadi Pak Wijayanto bilang bahwa ini harusnya bisa segera dilakukan. Dan kalau misalnya dilihat, jangan ada catatan juga soal misalnya jangan asal 5 juta misalnya lebih banyak atau lebih kecil begitu. Supaya dapat multiplier effect langsung ke lapangan seperti apa? Supaya langsung dirasakan oleh rakyat. Iya, saya pertama-tama kita apresiasi ya dari HIPMI atas langkah pemerintah untuk menggelontorkan bantuan sosial karena penting untuk menggerakkan ekonomi di bawah ya. Di samping memang sudah ada bentuk-bentuk bantuan sosial yang berupa barang. Tapi menurut kami dari awal akan lebih efektif memang di delivernya cash gitu. Karena akhirnya bisa juga menggerakkan beli di warung tetangga, beli di mana gitu. Jadi ekonomi akan bisa bergerak. Tentunya tadi sempat disinggung juga oleh dua narasumber, data ini kan paling penting ini. Ketepatan memberikan tujuan bantuan itu gitu. Nah, ini juga harus benar-benar sumber-sumbernya harus diverifikasi ya. Jangan seperti yang kemarin misalnya mengenai yang sempat juga heboh mengenai kartu prakerja, konsepnya oke, tapi dalam konteks tadi implementasinya ternyata kan menimbulkan polemik yang Anda melihatnya bahwa kartu prakerja itu tidak cukup quick win saat ini untuk mengatasi karena memang prinsipnya kan berbeda ya. Kartu prakerja yang didesain awal dengan kartu prakerja saat Covid ini. Lebih cenderung kita sepakatnya ya memang bentuk bantuan sosial BLT seperti ini gitu ya. Karena memang dirasakan nggak perlu lagi sifatnya memang bantuan itu sifatnya keterampilan karena ini kan situasi yang lagi sebuah program. Maksudnya tidak perlu lagi memang di training karena kan ya memang lapangan pekerjaannya juga sudah tidak situasi tidak bisa compete lagi dengan situasi yang ada. Jadi memang sangat penting agar deliverable daripada BLT ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat gitu. Karena juga akan berhubungan juga dengan bagaimana usaha pemerintah untuk menghambat laju Covid ini kan gitu. Jadi kalau memang itu bisa berjalan beriringan mungkin ya kita bisa keluar dari krisis ini lebih cepat gitu. Oke, Pak Yus, untuk stimulus ini, untuk stimulus 600.000 per bulan ini hanya untuk pekerja 13,8 juta pekerja non PNS dan non BUMN ya Pak Yus ya. Lalu bagaimana dengan pekerja UMKM misalnya atau pekerja informal yang lain misalnya atau pekerja paruh waktu seperti pekerja seni, pekerja event yang juga terdampak sekali dengan COVID-19 ini. Bagaimana Pak Yus? Baik, terima kasih Mbak Popi. Jadi sekarang ini ada skema yang berurutan sedang dikerjakan bersamaan. Kementerian Pariwisata sedang menyusun satu konsep insentif untuk para pekerja seni, para pelaku industri kreatif. Lalu skema bansos yang normal itu akan ditambah besarannya. Yang PKH selama ini menerima uang ditambah dengan beras 15 liter sebulan. Lalu yang menerima sembako ditambah dengan cash 500.000 sebulan. Prakerja mulai minggu depan bergulir kembali, itu akan fokus pada korban PHK dan kelompok pencari kerja. Dan lebih ketat screeningnya terhadap dua kelompok itu. Lalu pelaku UKM ada tambahan bansos produktif 2,4 juta untuk pelaku UKM. Dan rencananya ada skema pinjaman dengan bunga 0% untuk UKM rumah tangga. Ini akan diberi waktu 12 bulan supaya tidak berat bagi mereka sebagai modal awal untuk bekerja. Jadi rasanya sudah cukup komprehensif. Tinggal tadi betul Mas Angga, bisa dideliver dengan cepat supaya bisa segera digunakan dan dampaknya bisa dirasakan. Oke, untuk bisa dirasakan itu kan tentu saja pemerintah juga butuh data yang akurat. Lalu bagaimana pemerintah mengcompile data itu? Karena kan banyak sekali data. Misalnya soal yang 13,8 juta ini kan didapatnya dari BPJS. Nah, bagaimana dengan sektor informal misalnya yang bekerja ini yang tidak ada datanya di BPJS? Ya, itu harus diakui. Pak Wija tentu juga memahami betapa kompleks problem bangsa ini, terutama soal integrasi data. Tapi ini tantangan. Kita juga sekarang belajar bagaimana mulai mengintegrasikan data dan bekerja dengan efektif. Nah, bagi yang ada di luar sistem, di luar BPJS dan lain-lain, pemerintah menyiapkan skema tadi, pendataan melalui instrumen lain, apakah asosiasi, atau kementerian, atau Pemda, atau voluntary, supaya mereka bisa mendaftar. Seperti bansos kan awalnya juga agak kesulitan, tapi lama-lama dengan voluntary secara bottom up pendaftaran dibuka, lalu sasaran juga semakin tepat. Meski harus diakui masih ada ketidaktepatan yang tidak mungkin dihindari karena tadi itu
jumlah calon penerima ini sangat besar peningkatannya karena COVID ini, Mbak Popi. Baik, oke. Pak Wija, nanti saya akan tanyakan, saya penasaran juga soal ini kan ada 52,2 juta orang pekerja sebenarnya totalnya di Indonesia, sementara yang akan diberikan adalah 13,8 juta. Jangan sampai dana bantuan sosial ini akhirnya nanti menimbulkan sebuah polemik baru untuk orang-orang yang di luar dari 13,8 juta itu. Tapi usai jeda kami kembali.